Halo guys, sebelum lanjut jangan lupa like, komen, dan subscribe. Semoga rezekinya lancar. Amin. Meskipun merupakan ilusi optik yang sederhana, jika kawat ram seperti pada kandang unggas ini dicat dengan warna hitam pekat, hal itu akan membuatnya hampir tak terlihat, terutama jika dilihat dari jarak tertentu. Kalian harus tahu, di Swiss tanaman putri malu dianggap sangat berharga. Untuk satu potnya saja, harganya bisa mencapai sekitar 150.000. Wanita Swiss ini tampak sangat terkejut ketika seorang pengunjung asal Indonesia mengatakan bahwa tanaman putri malu tumbuh liar di pinggir jalan. Bahkan sebagian orang di Indonesia menganggapnya sebagai hama. Throw on the like wherever. Yes. We don't sell it. And Kepiting yang memotong capitnya sendiri adalah bagian dari perilaku yang dikenal sebagai autotomi. Alasan utama perilaku ini adalah demi bertahan hidup. Meskipun cicak lebih dikenal dengan kemampuan ini, kepiting juga dapat melakukannya saat berada dalam situasi tertekan, terutama ketika menghadapi ancaman dari hewan yang lebih besar. Biasanya autotomi terjadi ketika capit kepiting mengalami cedera parah yang mengganggu pergerakannya. Setelah beberapa bulan, capit yang terlepas tersebut akan tumbuh kembali. Saat membongkar dinding rumah, orang-orang ini mendapat kejutan besar ketika menemukan ribuan biji pohon ek tersembunyi di dalamnya. Dinding berlapis di Amerika Serikat biasanya berfungsi sebagai insulator ruangan. Namun bagi rumah yang menggunakan papan kayu sebagai lapisan luar, kejadian seperti ini bisa terjadi karena pelakunya adalah burung pelatuk atau woodpecker. Burung ini menyimpan cadangan makanan di dinding rumah karena merasa bahwa meletakkannya di luar sudah tidak aman, karena sering dicuri oleh tupai atau burung lain. Selain itu, dinding rumah memberikan banyak ruang penyimpanan, sehingga bagi burung woodpecker, semakin banyak stok semakin baik. Pemandangan pelepasan ratusan hingga ribuan bibit kepiting di pematang sawah seperti ini adalah hal umum saat musim tanam padi di Provinsi Jilin, Tiongkok. Kepiting ini, yang dikenal sebagai kepiting Cina, Eriochir sinensis, memiliki tubuh lebih besar dan masih berkerabat dengan yuyu. Meski sering dianggap hama di berbagai negara, bagi petani Jilin, kepiting miton merupakan bagian penting dari sejarah budidaya padi. Mereka memahami siklus hidup kepiting di lahan padi, termasuk waktu dan jenis bibit yang harus digunakan. Kepiting miton juga sangat populer sebagai hidangan lezat dan akan dipanen setelah musim tanam padi berakhir. Banyak orang percaya bahwa bayi kanguru lahir di dalam kantong ibunya, tetapi itu tidak benar. Setelah masa kehamilan selama 34 hari, bayi kanguru yang ukurannya seperti permen jeli sebenarnya lahir melalui vagina induknya. Dari situ, ia memulai perjalanan memanjat menuju kantong ibunya. Begitu sampai dengan selamat di dalam kantong, bayi kanguru ini langsung menempel pada salah satu puting ibunya dan menyusui selama 2 bulan. Meskipun jaraknya pendek, bayi kanguru ini hanya mengandalkan indera penciumannya untuk menemukan tempat aman tersebut, karena ia lahir dengan kondisi buta dan tuli. Mengingat ukurannya yang sekecil permen jeli, perjalanan ini adalah pencapaian yang luar biasa. Bagaimana menurutmu? Suara khas Beijing kuno sering dikaitkan dengan benda yang terpasang di ekor burung merpati di pinggiran kota Beijing. Tradisi yang telah berlangsung selama ribuan tahun ini ternyata masih dilestarikan hingga saat ini. Inilah cara kerja pelulu yang dipasang pada ekor merpati menghasilkan suara khas ketika burung tersebut terbang. Di Cina, ekstrak racun kodok telah dimanfaatkan oleh masyarakatnya selama lebih dari 1000 tahun untuk mengobati berbagai penyakit, terutama yang berhubungan dengan peradangan dan kanker. Racun kodok, yang sering disebut sebagai canu, adalah racun yang diproses dan dikeringkan dari kelenjar kulit luar kodok Bufo gargarizans atau dikenal juga sebagai kodok beracun Asia Timur. Inilah alasan mengapa mengadu baja dengan baja adalah hal yang sia-sia, atau lebih tepatnya, jangan memaksakan mesin melampaui kapasitasnya. Mesin penghancur berkapasitas sedang seperti ini memang terkenal tangguh untuk menghancurkan berbagai benda. Namun, saat seorang pria mencoba memasukkan kunci Inggris yang terbuat dari baja murni, mesin itu akhirnya menunjukkan batas kemampuannya. Kayu ini bisa bernilai hingga 1,5 miliar rupiah per kilogram, yang membuat orang-orang rela menyiksa batang pohonnya hingga batas maksimal. Batangnya dibor, setelah itu diinfeksi dengan patogen, bahkan ditusuk dengan besi panas. Untuk mencegah eksploitasi liar, pohon dari genus Aquilaria ini telah lama dibudidayakan dalam skala kecil hingga industri di Indonesia, Malaysia, India, dan beberapa negara lainnya.
Getah hitam yang mengeras di dalam kayu adalah bagian paling bernilai, yaitu resin yang sangat wangi. Resin ini yang bisa diubah menjadi minyak dikenal sebagai gubal, terbentuk dari mekanisme pertahanan alami pohon terhadap infeksi. Di Indonesia, pohon ini dikenal sebagai pohon gaharu. Di pedalaman Kalimantan terdapat satu makanan tradisional yang tidak biasa namun sangat berharga bagi masyarakat lokal. Ini adalah cacing kayu atau yang dikenal dengan tembiluk. Hidup di dalam batang kayu yang membusuk dan terendam air. Tembiluk telah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari suku-suku setempat. Bagi mereka, cacing ini bukan hanya sumber makanan, tetapi juga simbol hubungan yang erat dengan alam. Tembiluk dikenal karena kandungan protein yang tinggi, membuatnya menjadi sumber gizi yang penting. Biasanya, cacing ini dikonsumsi mentah atau diolah secara sederhana dengan bumbu tradisional. Meski bagi sebagian orang mungkin terlihat aneh, di Kalimantan, tembiluk dianggap sebagai makanan lezat dan bahkan menjadi bagian dari budaya kuliner setempat. Para petani memiliki cara yang unik untuk mencuci domba mereka. Mungkin terlihat ekstrim, tetapi mereka sebenarnya memasukkan domba-domba tersebut ke dalam kolam air yang asin. Garam dalam air membantu domba menghilangkan parasit dan bakteri yang mengganggu tubuh mereka. Meskipun domba tidak suka berenang, mereka ternyata cukup baik dalam melakukannya. Dengan para petani yang mengawasi, risiko tenggelam hampir tidak ada. Mandi rutin ini sangat penting untuk menjaga kualitas bulu mereka. Para petani membuat kolam buatan seperti ini, yang disebut sheep dip atau rendaman domba. Campuran khusus ini terdiri dari air yang dicampur dengan insektisida dan fungisida. Para gembala dan petani menggunakannya untuk melindungi domba dari parasit luar seperti tungau dan kutu busuk. Ini adalah monyet kapucin, salah satu primata paling cerdas di dunia. Terkenal dengan kemampuan luar biasa dalam menggunakan alat. Di alam liar, capucin sering terlihat menggunakan batu untuk memecahkan kacang atau membuka kerang. Tidak hanya itu, monyet ini juga punya kebiasaan unik mencelupkan ekor dan tangannya ke dalam getah pohon, yang mereka gunakan sebagai obat alami untuk mengobati luka atau mengusir serangga. Meskipun ukurannya kecil dan terlihat lucu, kapabilitas kognitif mereka sangat mengesankan, bahkan mereka bisa dilatih untuk membantu manusia dalam tugas-tugas sederhana. Kemampuan luar biasa ini membuat monyet capucin menjadi salah satu primata yang sering diteliti oleh ilmuwan untuk mempelajari kecerdasan hewan. Apakah kamu pernah mendengar tentang semut honeypot? Semut-semut ini sangat unik dan menarik. Mereka dikenal karena kemampuannya menyimpan makanan di dalam tubuh mereka. Ketika makanan berlimpah, beberapa semut dalam koloni akan menyimpan makanan di perut mereka yang membesar. Perut mereka bisa mengembang seperti balon dan berfungsi sebagai tempat penyimpanan. Hal ini sangat berguna, terutama saat makanan sulit didapat. Ketika semut-semut lain lapar, mereka akan meminta makan kepada semut honeypot, yang kemudian memberikan makanan dari perutnya. Proses ini sangat penting untuk kelangsungan hidup koloni, terutama di lingkungan yang keras. Semut honeypot biasanya ditemukan di daerah gurun dan savana, di mana mereka harus bertahan hidup dalam kondisi ekstrim. Di tengah hutan lebat India terdapat banteng gaur atau dengan nama latin Bosgaurus. Banteng ini adalah salah satu spesies banteng terbesar di dunia dan menjadi inspirasi logo partai di Indonesia. Gaur jantan dapat mencapai berat lebih dari 1 ton dan tinggi lebih dari 2 meter. Dengan otot-otot yang menonjol yang mencerminkan kekuatan dan keperkasaan. Meskipun mereka adalah herbivora yang lebih suka menghindari konflik, banteng gaur bisa sangat agresif ketika terancam. Gaur hidup di dalam sebuah kawanan, biasanya terdiri dari betina dan anak-anaknya. Sementara jantan dewasa seringkali soliter atau bergabung saat musim kawin. Makanan mereka terdiri dari rumput, daun, dan buah-buahan. Tetapi ancaman terhadap keberadaan mereka semakin meningkat akibat hilangnya habitat, deforestasi, dan perburuan liar. Jika kamu pernah menemukan makhluk ini, segera lemparkan kembali ke laut. Makhluk ini adalah kerabat dekat bintang laut, namun penampilannya jauh lebih kompleks. Dengan lengan-lengan bercabang seperti jaring yang terlihat seperti keranjang. Basket star menggunakan struktur ini untuk menangkap plankton dan partikel makanan kecil yang melayang di air. Saat malam tiba, hewan ini mengembangkan lengan-lengannya, menciptakan bentuk yang menakjubkan, seolah-olah sedang mengayunkan jaring raksasa. Basket star hidup di dasar laut, seringkali di kedalaman yang sulit dijangkau manusia dan dapat ditemukan di perairan tropis maupun dingin. Meskipun tampak rapuh, lengan-lengan mereka bisa menggulung dan memutar untuk mempertahankan diri dari ancaman. Pernahkah kamu bertanya-tanya mengapa kambing ini membakar dirinya sendiri? Apakah dia sudah lelah dan ingin berubah menjadi Ultraman? Sebenarnya, ada ekosistem yang berkembang pesat dan tersembunyi di dalam janggut berbulu kambing ini. Parasit seperti tungau dan kutu hidup di dalam bulu kambing tersebut, memakan darah dan menyebabkan rasa gatal serta terkadang rasa sakit. Jadi ketika kambing menemukan api, ia memiliki ide cemerlang untuk menyingkirkan parasit tersebut.
Pohon sandbox tree adalah salah satu pohon yang paling berbahaya di dunia, dengan batang berduri, getah beracun, dan buahnya yang bisa meledak. Meski namanya terdengar ramah, pohon ini sangat berbahaya. Ketika mengering, buahnya bisa meledak dan melontarkan biji dengan kecepatan lebih dari 250 km per jam, membuatnya dijuluki pohon dinamit. Batangnya penuh dengan duri tajam menyerupai pisau kerucut sehingga mustahil untuk dipanjat. Getahnya mengandung racun yang sangat kuat, bahkan suku-suku asli menggunakan getah ini untuk melapisi anak panah mereka. Jika dibakar, asap dari getah ini bisa menyebabkan kebutaan sementara jika terkena mata. Jika kamu melihat sekumpulan telur kecil berwarna pink, pastikan untuk menghancurkannya. Gunakan alat apa saja yang kamu miliki, dan jangan ragu-ragu. Tidak perlu khawatir tentang merusak alam. Sebenarnya, kamu sedang melakukan kebaikan dengan menghilangkan invasi telur-telur ini. Telur-telur ini berasal dari spesies siput yang dikenal sebagai siput apel, yang sangat invasif. Setelah telur-telur ini diletakkan, hanya butuh waktu 2 minggu hingga menetas. Siput-siput perusak ini berasal dari Amerika Selatan dan dianggap sebagai salah satu dari 100 spesies invasif terburuk di dunia. Selain merusak tanaman, siput ini juga dapat membawa parasit yang berbahaya bagi manusia. Jika siput-siput tersebut dimakan mentah atau setengah matang, telur itu sendiri mengandung racun yang dapat menyebabkan iritasi pada kulit dan mata.